Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadilah, NPM 2478262, kelas 3 2B. Dan di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan dari awal bagaimana cara langkah-langkah dari latihan 1 sampai latihan 7 pada program mata kuliah programming jaringan di lab session 1. Pertama, kita cek di LMS agar kita mengetahui tugasnya seperti apa. Langsung saja kita cek di LMS. Nah, ini sudah masuk ke LMS-nya nih, pemrograman jaringan. Kita scroll ke bawah. Lalu di sini kita akan melihat material version control system. Nah, jadi kita langsung pencet aja. Nah, di sini akan terlihat kayak PPT. Langsung scroll ke bawah. Dan nah, di sini terdapat latihan 1. Latihan 1 perintahnya yaitu lakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Lalu lakukan perintah git config min list dan screenshot keluarannya. Sebelum melakukan konfigurasinya tersebut, terlebih dahulu kita harus mempunyai aplikasi Git, karena kita akan menjalankan programnya pada aplikasi Git tadi. Gimana caranya? Ini di sini ada link biru. Link biru ini kalian pencet dan akan diarahkan ke web cara install Git dan konfigurasi awal yang harus dilakukan. Scroll ke bawah. Karena saya menggunakan OS Windows, jadi otomatis saya akan mencari cara install di Git Windows. Nah, ini udah ketemu. Nah, di sini kita scroll ke bawah lagi. Nah, ini ada download Git. Langsung silakan buka website resminya Git. Di sini ada website lagi, kita buka dan langsung akan diarahkan ke website Git officialnya. Scroll ke bawah sedikit, langsung terlihat ada download for Windows versi 2.48.1. Kita pencet. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu 32 bit dan juga 64 bit. Kalau untuk laptop saya yaitu 64 bit. Namun ini bisa disesuaikan dengan masing-masing bit dari laptop Anda. Langsung pencet saja 64 bit ini. Nah, nanti otomatis akan terdownload di sini. Setelah di-download, biasanya ada di file manager. File manager di directory download. Lalu kita balik ke web cara installnya tadi. Nah, di sini dijelaskan langkah-langkah cara untuk install Git di Windows. Pertama, kalian cari file exe-nya dulu. Lalu kalian klik 2 kali, nanti akan muncul informasi atau notifikasi seperti ini. Kalian next. Lalu next, di sini juga next. Lalu di sini next. Perhatikan pilihannya sesuai yang ada di web ini ya, karena saya sudah menginstal Gitnya tadi, jadi saya sudah melakukan sesi sebelumnya maksudnya. Lalu kita lanjut di sini next. Pastikan pilihannya benar ya. Lalu use Windows default console window, ini next. Langsung next. Nah, di sini tunggu saja sampai full. Lalu di sini sudah berhasil finish. Nah, jika sudah berhasil, kita kembali dulu ke LMS-nya. Nah, di sini kita periksa terlebih dahulu Gitnya, karena sudah terinstall tadi. Kalian search saja langsung Git. Nah, di sini terlihat ada Git CMD dan Git GUI
ada git satu lagi sebenarnya, git bash. Nah, jadi saat penginstalan itu ternyata kita mendapatkan 3 versi sekaligus dari git, 3 interface sekaligus dari git. Nah, di sini saya akan menggunakan interface cmd karena menurut saya lebih mudah, dan di cmd itu kan ada pad-padnya kayak dari folder c /user / directory yang sedang aktif asus. Nah, ini tampilan dari git cmd setelah kita buka. Lalu kita jalankan perintah pada latihan 1 ini. Lakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Lalu lakukan perintah git config min list. Kita jalankan perintahnya langsung. Kita hapus ini biar nggak kebanyakan. Langsung di sini kita lakukan perintahnya yaitu git config min global user .name spasi tanda kutip. Nah, ini isikan nama kalian, tutup pakai tanda petik lagi ya. Jadi diapit di antara 2 tanda petik. Nah, di sini kita bisa lihat perintahnya yaitu git config min global username. Jadi tutorial ini kita akan mengkonfig secara keseluruhan username menjadi Rizky Bintang Fadila. Lalu kalian pencet enter. Selanjutnya kita akan mengganti nama emailnya. Sama perintahnya, namun bagian user titik ini diganti dengan email. Dan nama kalian tadi diganti dengan nama email. Sini kita isi nama emailnya. Sudah, kan enter. Nah, setelah menjalankan 2 perintah ini, tentu kita bertanya-tanya dong, gimana cara ngelihat berhasil apa enggaknya kita namainnya maksudnya. Untuk melihatnya kita bisa ketikkan perintah git config min list. Jadi perintah list ini ya untuk menampilkan dari git config tadi apakah sudah terganti atau belum nama-namanya. Kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat pada bagian username nih udah ganti nama yang sudah kita isi tadi, lalu user emailnya juga sudah. Berarti latihan pertama sudah selesai. Sampai sini saja. Lanjut kita latihan kedua. Kita buka LMS-nya lagi. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini latihan 2. Latihan 2 ini kita disuruh membuat sebuah repository dengan namanya proj min npm. Lalu tuliskan perintah untuk menampilkan daftar file pada direktori tersebut pada Windows. Gunakan perintah seperti pada contoh di samping. Oh, berarti ini perintahnya. Jadi kita tinggal mengikuti perintah di samping. Langsung saja kita ikuti perintahnya. Kalau perintahnya yaitu git init, lalu ketikkan nama file proj. Di sini saya menggunakan underscore karena file yang min itu udah dipakai, takut nanti ketimpa-timpa. Jadi proj underscore npm nya 24782062. Langsung kalian enter aja. Nah, di sini karena sebelumnya saya sudah membuat file proj underscore 24782062 ini, jadi bacaannya itu bukan initialize lagi, tapi sudah reinitialize existing git repository nah ini pad dari folder tersebut, jadi ada di local disk C, user, asus, lalu baru filenya, lalu ada titik git di sini. Lanjut kita lihat perintahnya apa lagi. Nah, cd. Nah, ini artinya
kita diharuskan masuk ke directory dari proj underscore npm ini. cd adalah singkatan dari change directory, jadi kita kayak perintah untuk berpindah directory. proj underscore 2478262, kalian enter. Nah, otomatis di sini path-nya ini akan berubah menjadi local disk C user asus lalu ke dalam proj underscore 2478262 ini. Kita gedekan dulu layarnya, akan terlihat lebih jelas. Nah, terus di sini kita ketikkan perintah dir /a.2h. Jadi ini perintah apa sih? Jadi perintah ini itu untuk melihat tampilan directory tampilan file dan folder yang ada di dalam folder proj underscore 2478262 tadi. Nah, /a ini untuk memfilter untuk menampilkan folder yang memiliki atribut tertentu, dan .2h ini menampilkan folder yang hidden atau tersembunyi lah. Langsung kita enter. Ini saya mengerjakannya secara real time ya, tidak ada rekayasa tertentu, bisa dilihat tuh. Nah, di sini bisa kita lihat tuh tampilannya kan. Di sini nih ada folder .git. Berarti latihan 2 sudah selesai. Ini merupakan isi dari directory proj underscore 2478262 nih. Ada 0 file, 1 directory, dan ini ada file .git-nya. Jadi latihan 2 sudah bisa dibilang selesai. Kita lanjut ke LMS. Tuh tampilannya sama kan, sama yang dicontohin di LMS. Nah, kita lanjut ke latihan 3 nih. Jadi latihan 3 itu ada apa sih? Jalankan perintah git log pada repositori Anda dan screenshot hasil keluarannya. Pastikan terdapat minimal 2 riwayat perubahan pada repositori Anda. Nah, ini ada opsional bawahnya, ini ada perubahan yang dilakukan tidak mesti sama dengan contoh, tapi setidaknya ada sebuah file yang memiliki lebih dari 1 perubahan. Nah, gimana sih cara merubah file tersebut? Pertama, ya kita buat terlebih dahulu file yang akan dirubah. Karena kan tadi isi dari directory proj underscore 2478262 ini kan masih kosong nih, belum ada file sama sekali, 0 files kan tadi tulisannya. Nih di sini bisa kita lihat nih 0 files. Nah, jadi kita buat filenya terlebih dahulu. Nah, di sini kita buka notepad. Kan ketika notepad. Nah, kita buka nih. Di sini kita buat tab baru. Nah, di sini nih kita langsung save aja, kosongkan terlebih dahulu filenya. Kita langsung save aja, save. Namanya terserah kalian, semudahnya kalian untuk mengingatnya. Kalau di sini saya menggunakan nama file 1. Nah, ini pastikan tempat menyimpannya tuh di kita cari directory proj-nya dulu. Jadi directory proj itu biasanya ada di ini C, sesuai tampilan di sini nih. Ini C kan, C. Lanjut kita cari user. Nah, ini user nih, ini user. Lanjut ke nih Asus kan, bener kan nih Asus. Ini Asus. Nah, di sini kita cari folder dari proj underscore. Nah, ini ketemu nih proj underscore 2478262. Nih sesuai. Nah, inilah mengapa saya memilih CMD, karena lebih mudah untuk melihat path directory yang kita simpan sendiri, karena saya orangnya mudah lupa. Nah, ini kan masih ada bukan masih ada, tapi masih kosong nih filenya. Langsung kita save aja di sini. Nah, sudah di save kan, langsung kita bikin 3 file kosong. Jadi kita bikin lagi save as, kita namanya file 2, kita save. Lalu selanjutnya
kita bikin file 3. Dah. Dan nih dah. Dah, kita close aja dari notepadnya. Kita periksa dulu di file proj underscore-nya tadi, di file manajernya, apakah sudah ke save atau belum. Mana nih. Nah, sudah ya. Cuman kan masih kosong nih, masih 0 KB tuh, belum ada isinya. Nah, ini barusan di save nih. Sesuai kan dengan ininya. Lalu lanjut ke CMD, ke git CMD maksudnya. Lalu kalian ketikkan perintah, yaitu git status, untuk melihat status terbaru dari proj ini. Nah, sini bisa kita lihat tuh, ada kan ini file-file yang baru kita tambahkan tadi, namun masih merah karena ini masih di modified, di area modified, belum dipindahin ke area staged. Jadi area staged itu adalah area dimana perubahan kita telah ditandai tapi belum disimpan sepenuhnya. Lalu karena itu selanjutnya itu ada proses commit namanya. Commit itu baru menyimpan perubahan paling terbarunya dari file tersebut. Nah, langsung saja kita git add terlebih dahulu untuk mengubah area file ini menjadi area staged. Nanti dia berubah jadi warna hijau. Nih udah kan git add nih, kita git status lagi nih. Nah kan, new file. Nah, ini kalian baca nih, new file 1 teks ini artinya sudah di area staged. Lalu kalian bisa commit aja biar kesimpan dengan mengetikkan perintah git commit min m tanda petik. Nah, ini deskripsi dari perubahan yang kalian lakukan. Kalau saya initial commit karena ini perubahan pertama saya pada file tersebut, direktori tersebut. Kalian set enter. Nah, sudah di commit, berarti sudah kesimpan. Jadi 3 files change, null insertion, null deletion, gini create mode, dan ini sudah ke save. Pokoknya file-file ini udah kebaca di filenya. Nah, sebentar saya akan mengambil casan karena baterainya sudah lowbat. Udah, sekarang sudah dicas. Kita lanjutkan prosesnya. Tadi sampai di git commit. Jadi ya, commit itu untuk menyimpan perubahan yang sudah ditandai pada area staged sebelumnya. Lalu ini kan baru disimpan nih, masih kosong nih. Kita coba lakukan perubahan pada isi filenya dengan cara kita pergi ke ini, file manager ini, file explorer lalu di sini kita coba di file 1 dulu, mungkin isinya hanya 1 baris. Terus kalian save nya, udah di save. Nah, kita git status dulu nih. Nah, ini git status berarti kita bisa lihat di git status, kita bisa lihat di git status modified file 1 txt, karena tadi file 1 txt nya memang kita sudah barusan modified. Namun di sini masih merah karena belum dipindah ke area staged. Jadi kita pindahin dulu dengan cara ya tadi git add titik bintang spasi bintang. Nah, langsung git status lagi coba.
Nah kan sudah hijau, jadi sudah pindah ke area staged, sudah perubahannya sudah ditandai, namun belum di commit. Gimana cara commitnya? Kita commit lagi, git commit min m kurung kita kasih deskripsi ini aja, edit file 1, karena yang kita edit kan file 1 nih. Bentar. Nah nih kan sudah di commit. Jadi kalau sudah di commit terdapat keterangan gini, satu file change, satu insertion ditambahkan gitu. Lalu kita balik ke LMS nya. Nah, jalankan perintah git log pada repositori Anda dan screenshot ke hasil keluarannya. Pastikan terdapat minimal 2 riwayat perubahan pada repositori Anda. Nah, ini kan kita baru melakukan satu perubahan nih pada file, berarti kita masih kurang satu lagi. Untuk menjalankan perintah git log berarti kita harus punya 2 riwayat dulu, biar sesuai dengan ketentuan latihan 3. Kita rubah satu lagi deh. Kita ke ini lagi, kita ke file manager, ke file explorer lagi. Sekarang kita coba di file 2, isinya 2 baris. Langsung kalian save. Udah di save nih. Sekalian ke ini. Nah nih, git status nih, biar ngeliat status filenya gimana. Nah kan masih merah karena belum dipindah ke staged tadi saya bilang. Langsung kita pindah langsung aja ke staged, area stagednya git add bintang. Jadi git add spasi bintang ini gunanya untuk langsung menandai semua file, jadi nggak satu-satu. Namun kalian bisa juga menggunakan cara satu-satu, misal kayak git add, misal file yang diedit nih apa nih yang mau kalian tandai perubahannya nih, misal saya file 2 txt kan, txt nih bisa kayak gini, cuman ini satu-satu jatuhnya ribet. Kalau misal kita melakukan perubahan banyak, berarti mending langsung git add spasi bintang aja. Nih bisa nih git status nih, udah kan, udah dipindah ke git udah pindah ke staged nih, staged bacanya. Langsung kita commit aja, kita commit nih, commit min m, tulis apa nih deskripsi secara sekilasnya. Mungkin bisa edit file 2 deh, enter. Nah nih, satu file change, satu insertion. Jadi total kita sudah melakukan 2 perubahan. Langsung saja kita jalankan perintah git log. Nah nih kan sudah ada nih. Jadi ini git log ini berfungsi menampilkan riwayat perubahan yang kita lakukan tadi. Kayak ini nih, di di jam 14.22 tadi kita melakukan initial commit. Jadi waktu 14.22 ini kita melakukan yaitu initial commit, yang berarti tadi menambahkan 3 file pada satu folder proj_npm tadi 2478262 tadi. Nah lalu di 14.26 kita melakukan perubahan pada edit file 1. Lalu di 14.28 kita melakukan perubahan di file 2. Nah untuk melihat perubahannya kita bisa lihat di git diff. Kalian ketikkan git diff. Nah ini ID ini nih perhatian kursornya, ID kan nih, ini kalian salin lalu kalian tempel di ini. Nah di sini lalu yang ini juga. Nah sebelum saya enter, saya jelaskan sebentar. Jadi git diff ini berfungsi untuk melihat tampilan perbedaan atau perubahan yang tadi kita lakukan. Tadi misal sebelum perubahan gimana, setelah perubahan gimana. Kita enter ya. Tuh. Kan? Isinya 2 baris. Berarti ini isi file yang sekarang. Yang ada sekarang. Di file 2 nih ya, di file 2 nih.
tuh tertera di file 2. Jadi file 2 ya isinya 2 baris sekarang. Coba kita yang file 1, git diff file 1 nih. Kita coba ubah file 1 deh nih. 1 kita tambahkan apa ya? Isinya hanya 1 baris aja. Kita tambahkan. Dari save. File 2 juga nih. File 2 kita ubah lagi, isinya 2 baris aja. Save, jangan lupa save. Terus kita balik ke CMD-nya nih. Tadi kita git status terlebih dahulu. Sudah pasti statusnya belum staged. Nah, masih merah nih ya. Langsung kita tanpa berlama-lama kita pindahkan ke staged area aja. Nih. Git status nih, coba ya. Tuh, sudah jadi git staged. Sudah hijau maksudnya, sudah ditandai perubahannya. Langsung kita commit biar kesimpan perubahannya. Min n terus tanda kutip, sorry lupa dikit, tanda kutip. Terus kita mau deskripsi apa nih, misal kayak perubahan, enter kan. Nah, ini udah commit nih, 2 file sudah diubah, 2 editan tadi sudah ditambahkan, 2 editan sebelumnya sudah delete. Mau lihat ininya, isinya, bisa kita git log dulu, baru git diff. Untuk melihat perbedaannya kita ini dulu, ini kita copy ID-nya, lalu yang ini juga kita copy. Nah, bisa kita lihat nih. Jadi baris hijau ini adalah isinya apa sih, maksudnya isi dari filenya sebelum diedit. Nah, kalau yang baris merah ini isinya hanya 1 baris saja, ini merupakan isi yang sekarang yang sudah terupdate, tidak ada pembaruan lagi, yang pokoknya yang sekarang, yang versi paling terbarunya. Bisa kita lihat tuh isinya yang di file 1 yang dari isinya hanya 1 baris menjadi isinya hanya 1 baris aja. Yang file 2 juga begitu. Nah, ini sudah selesai latihan keberapa ini saya lupa. Latihan ketiga, sorry, maaf. Latihan ketiganya sudah selesai. Lanjut kita latihan keempat. Nih, latihan 3 bisa dikatakan selesai karena pastikan terdapat minimal 2 riwayat perubahan. Karena kita sudah merubah banyak, lebih dari 2 malah. 1, 2, 3, 4. 4 perubahan sudah kita lakukan pada file proj_24782062. Langsung saja kita lanjut ke latihan berikutnya, latihan 4. Scroll ke bawah. Nah, buatlah sebuah public repository di GitHub dengan nama init. Nah, sesuai formatnya. Masukkan link HTTP pada laporan tugas. Sebelum membuat ini pastikan nih. Pertama kita ke GitHub dulu, ke situs GitHub. Lalu kita buat akun nih. Kita buat akun. Emailnya apa nih? Kalian sesuai email kalian. Passwordnya apa ya? Panjangan passwordnya, jangan gak inget nanti. Udah gini aja.
Oh, apa nih? Lalu maybe compression. Oh, terlalu mudah ini. Coba ulang 1, 2, 3. Kok malah disebutin passwordnya? Oh nih bagus nih. Username-nya sesuai nama kalian ya. Rizky New 24. Continue. Nah, di sini pastikan email yang kalian pakai itu email aktif ya, yang apa yang namanya? Yang terdapat pada HP kalian, karena nanti akan dikirim verifikasi ke email kalian tadi yang sudah kalian cantumkan. Gunakan tanda panah muter ini. Nah, saya mengerjakannya sekali lagi real ya ini ya. Tuh. Beneran real. Mana lagi kursinya? Kirim. Nah, bener gak sih? Udah, setelah verifikasi akun bisa tunggu. Nah, ini kan bener kan dikirim sebuah verifikasi kode. Kalian bisa periksa di Gmail kalian sebentar. Saya melihat kodenya terlebih dahulu. 3 4 4 baik. Nah, sih kalau langsung sigin pakai email kalian tadi yang sudah didaftarkan. Nah, tunggu saja ini. Nih udah masuk nih. Langsung saja kita baca lagi perintahnya biar tidak lupa. Nih, setelah registrasi dan memiliki akun GitHub dan buat repository baru dengan fitur new. Nah, kita buat nih. Ini kan udah create repository nih. Kita buat repository name-nya init 24782062 min Rizky New. Kalau saya namanya ini ya. Jangan lupa dibuat public. Langsung saja create repository. Nah, di sini selanjutnya setelah dibuat nih, sudah, berarti kita sudah menyelesaikan Nah, sudah dibuat nih, berarti kita sudah menyelesaikan latihan 4. Dan jangan lupa nanti link ini dimasukkan di laporan tugas agar bisa diperiksa oleh dosennya. Setelah itu kita lanjut ke latihan 5. Nih, di latihan 5 ada perintahnya, yaitu lakukan perubahan baru terhadap repository Git Anda dengan modifikasi isi file atau menambahkan file baru selain dari yang telah Anda lakukan pada latihan 3. Commit dan push perubahannya ke repository GitHub Anda. Screenshot gini. Oh, berarti nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Gimana caranya? Caranya ada di sini, yaitu dengan git remote add GitHub, lalu ini tempelkan link dari repository kita sendiri. Jadi kita harus meremote terlebih dahulu gitnya GitHub-nya agar terhubung dengan git kita yang ada di laptop. Langsung saja kita praktekkan. Nah, ini kalian salin nih. Kalian balik ke CMD-nya.
Jadi perintahnya git remote add github. Jadi git remote ini membuat remote pada GitHub melalui link repository kita. Kalian enter. Nah, lalu kalian ketikkan git push. Ini untuk mendorong perubahan pada repository yang kita sudah remote tadi. Kita sudah buat remote-nya tadi. Git push GitHub master. Ini pastikan jaringan kalian lancar dan kencang ya, agar proses loginnya tidak terganggu. Nah, biasanya ntar akan muncul sebuah, nah ini baru dibilangin akan muncul, sudah muncul ternyata. Langsung sign in with your browser. Nih, nah kalian akan diarahkan, oh sudah nih, audit ini sukses. Oh sukses, karena tadi sudah di loginin ya tadi. Nah, sini error unable to access permission. Oh, pertama ini masih tersambung oleh apa sih namanya, user lain. Jadi kredensialnya ini masih tersambung oleh user lain. Gimana caranya? Kita hapus kredensialnya itu di sini, karena masih nyangkut ya, dia masih nyangkut di user lain. Karena sebelumnya mungkin ada yang menggunakan dari perangkatnya itu, jadi masih nyantol. Langsung saja kita ke nah ini manage window credential. Modify to the sabar, kita break sebentar. Kita cari dulu penyebabnya. Refresh. Kita coba perintahnya lagi. Biasanya akan muncul nih. Oh, masih ke sangkut dari akun lain ya. Jadi kita harus akalin dulu. Nah, tadi Windows. Bentar.
Nih kan nggak bisa nih, kalian bisa login pakai tokennya aja, pakai pas token. Bisa di sini caranya di gini. Eh, ke profil, ke setting, terus ke developer setting nih, terus personal access token. Generate new token. Nih, di sini kalian namain tokennya, nama tokennya. Kayak misal saya token, terus nih kalian reponya kalian checklist, langsung ke bawah, langsung generate token. Nah ini pastikan kalian salin terlebih dahulu di mana, ditaruh di mana gitu, karena ini akan setelah meninggalkan web tersebut maka tokennya akan hilang. Nah ini kalian save nya di bebas aja, di mana nih token, salin. Nah langsung kalian git push, masukkan perintah git push GitHub master. Loginnya pakai token. Nah nih sigin. Nah bisa kan, jadi gitu ya teman-teman. Misal nih kalian kalian gak punya perangkat laptop misalnya, jadi otomatis kalian kan minjem punya kawan nih. Nah biasanya itu masih kesangkut dia ininya, kayak user kawan kita pas kita mau nyoba, biasanya user kawan kita ini masih kesangkut di CMD nya. Jadi saya sarankan jika tidak bisa login memakai browser, kalian bisa login memakai token. Langsung saja kita lanjut karena masalah bisa sudah teratasi. Kita lihat nih, down. Ini artinya file 3 file tadi sudah diupload ke dalam GitHub kita. Kita periksa dulu. Nih kita tinggalkan halamannya nih. Biasanya kalau udah tinggalkan halamannya udah kan hilang dia. Mana nih? Home. Nih, apakah sudah berhasil? Kita lihat. Nah, sudah berhasil kawan-kawan. Kita lihat tuh. Dengan nama ini dengan commit namanya perubahan. Terus file 1, file 2, file 3 nih. Sudah berhasil kawan-kawan. Nih, kita bisa lihat history commitnya di sini nih. Bisa kan? Jadi latihan kelima sudah selesai kawan-kawan. Mungkin ada trouble sedikit tadi, emang perangkat saya emang sebelumnya dipakai buat nyoba-nyoba buat kawan-kawan saya, jadi gitu troublenya. Nah latihan ini sudah selesai. Nah pastikan nih halaman ini kalian foto nih, kalian apa sih namanya, kalian screenshot kalau di foto, sama aja sih. Terus latihan 6 nih. Latihan 6 di sini jelaskan apa yang dimaksud dengan perintah git pull. Apa fungsinya? Berikan contoh kasus kapan perintah ini digunakan dan bagaimana panggilan perintahnya. Jadi apa sih git pull itu? Jadi git pull ini adalah perintah yang ada pada git, ya sudah pasti ya. Terus fungsinya ini untuk menggabungkan repositori Anda. Jadi kayak misal contoh kasusnya nih ya. Jadi fungsinya dulu deh. Kurang jelas soalnya tadi. Fungsinya tadi untuk menggabungkan atau mendapatkan pembaruan versi terbaru dari filenya. Jadi kan misal kayak kalian kerja rame-rame nih, berkelompok, kan pasti mengurus
satu project. Cuman satu project ini bakal diurus orang rame. Nah, pasti kan masing-masing orangnya itu melakukan perubahan pada project tadi. Jadi kan kita bingung tuh, mana ini perubahan yang paling terbarunya. Nah, Git pull ada untuk itu. Jadi dengan perintah git pull kita bisa mendapatkan versi terbaru dari file tersebut. Contohnya nih, misal gini deh. Misal saya login di perangkat saya sendiri kan nih. Jadi perangkat saya sendiri ini menjadi perangkat yang pertama untuk login ke akun saya. Suatu saat saya tidak membawa perangkat saya yang di login ini nih. Otomatis saya akan meminjam perangkat kawan saya. Jadi saya perlu login lagi di akun perangkat saya. Nah, caranya gimana? Pertama, kita clone terlebih dahulu dari repositorinya tadi. Saya tidak bisa contohkan di sini karena ini udah login. Cuman kalau untuk clone-nya bisa nih. Clone-nya gini. Clone. Nah, kalian pastikan clone repositori yang akan kalian kerjakan. Dengan cara ya kodenya ini kalian salin, kalian refresh dulu deh. Takutnya tadi versi lama nih. Nah, ini kalian salin. Aduh tuh. Nah, git clone baru kalian ini. Nah, nih otomatis akan mengcloning. Nah, jika sudah, jadi file cloningnya ini akan masuk ke file manager kita nanti, ke file explorer, ke file sini. Nah, ini kan masuk kan nih, karena sudah kita clone, masuk sini. Otomatis kita bisa melanjutkan caranya dengan cara git cd dulu. Kita masuk folder dari yang sudah kita clone tadi. Nama foldernya ini kan nih, kita salin dari sini aja biar nggak kelamaan. Cd ini. Oh, salah. Oh iya, salah. Harusnya dari sini nyalinnya. Oh, kenapa coba bisa salah? Karena nyalinnya nyampe di titik git. Nih, gitnya hapus ya, titik gitnya, jangan lupa. Sorry, maaf. Nah, langsung masuk kan ke folder init nih. Nah, ini udah, ini kita bisa git pull dengan cara git pull origin master. Tuh, sudah bisa. Jadi kayak kita nih masuk ke direktori awal kita. Jadi bukan dengan cara kita membuat file manualnya di perangkat kawan kita yang lain, langsung kita samain isinya gini. Ternyata kita harus mengklonnya terlebih dahulu, nggak bisa kita buat sendiri gini. Langsung abis itu kita masuk ke cd terus foldernya tadi, terus langsung kita melakukan git pull origin master. Nah, ini sekarang perangkat kawan kita, istilahnya kita kan lagi di perangkat kawan kita nih. Sekarang perangkat kawan kita sudah bisa mengakses repositori kita sendiri. Nah, di sini kalian bisa lakukan perubahan bermacam-macam. Kayak yang tadi. Misal kalau melakukan perubahan ya kalian chat foldernya nih, kalian file 1. Nah, ini kalian rubah apa gitu. Terus kalian get jangan lupa kalian get add bintang, spasi bintang untuk memindahkan ke area staged, lalu kalian commit, langsung berubah di repositorinya yang di GitHub tadi. Dah. Mungkin itu contoh untuk git pull. Jadi langsung saja kita lanjut ke latihan ke-7. Kan latihan 6 sudah selesai tadi, alhamdulillah. Kita tinggal latihan 7 nih. Latihan 7. Sebentar, mana latihan? Mana nih Chrome? Sorry. Ini latihan 7. Latihan 7. Screenshot tampilan catatan riwayat perubahan yang ada di GitHub.
Jadi kalian bisa ke GitHub-nya, ke situs GitHub-nya. Nih. Bisa kalian lihat tuh, ini. Nah, di mana sih? Bisa di activity. Ya, activity ini. Ini akan terlihat 8 menit yang lalu perubahan. Atau kalian bisa di ini tanda kayak apa sih namanya? Jam commit, bacaan 4 commit. Nah, di sini lebih spesifik dia. Kalau di tadi kan cuman kelihatan dari dari ini aja, judulnya aja. Nah, kalau ini spesifik nih, kayak perubahan, edit file 2, edit file 1 nih. Nah, ini nitya commit ini adalah perubahan pertama kali pas kita menambahkan filenya tadi, 3 file. Lalu pas kita merubah file 1 kan kita namakan edit file 1. Langsung kita merubah file 2 tadi kita namakan edit file 2. Nah, tadi terus kita merubah 2 file 1 sama file 2, kita namain perubahan, nama perubahannya. Ya jadinya gini. Bisa kalian pencet nih tuh, ini apa perubahan yang dilakukan pada commit perubahan. Jadi sebelumnya isinya hanya 1 baris, terus diubah jadi isinya hanya 1 baris saja. Ini kalian bisa lihat detailnya di situ. Kalian pencet aja, ntar keluar. Nah, itu kalian screenshot nih, terus udah deh, yang menandakan latihan 7 sudah kita selesaikan. Artinya ininya apa sih namanya, praktek dari awal sampai akhirnya sudah selesai. Sudah saya praktekkan dari latihan 1 sampai latihan 7. Dan mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas atau kurang bisa dipahami. Saya mohon maaf, karena mungkin saya omongannya belibet juga. Saya mohon maaf sekali lagi. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.